Dalam buku The Talent Code, Daniel Coyle membongkar sebuah keyakinan lama yang telah tertanam kuat di benak banyak orang bahwa bakat adalah sesuatu yang dibawa sejak lahir, hadiah genetik yang hanya dimiliki oleh segelintir manusia istimewa. Selama bertahan-tahan, dunia percaya bahwa para atlet hebat, musisi jenius, dan ilmuwan brilian lahir dengan keunggulan alami yang tidak mungkin ditiru. Namun, Coyle datang membawa sudut pandang baru yang mengejutkan. Ia menunjukkan bahwa di balik setiap keterampilan luar biasa, ada proses biologis sederhana namun luar biasa di dalam otak manusia, yaitu pertumbuhan zat bernama mielin. Dari sinilah kita mulai memahami bahwa kehebatan bukanlah warisan semata, melainkan hasil dari kerja keras yang terarah, berulang, dan penuh kesadaran. Mielin adalah lapisan lemak mikroskopis yang membungkus serabut saraf di otak dan sistem saraf kita. Fungsinya mirip seperti isolasi pada kabel listrik. Jika kabel listrik tidak dibungkus dengan baik, arusnya bocor dan menjadi lemah. Begitu pula dengan sinyal saraf. Tanpa mielin yang cukup, sinyal yang membawa perintah dari otak ke tubuh akan bergerak lambat dan tidak presisi. Namun ketika mielin menebal, sinyal tersebut melesat cepat, tepat, dan efisien. Artinya, semakin tebal lapisan mielin pada suatu jalur saraf, semakin mahir pula seseorang dalam melakukan keterampilan yang menggunakan jalur itu. Inilah mengapa seorang pianis profesional bisa memainkan ratusan nada tanpa berpikir, dan seorang atlet bisa bergerak dengan refleks yang nyaris otomatis. Coyle menegaskan bahwa keterampilan sebenarnya adalah jaringan saraf yang dilapisi mielin tebal. Ketika seseorang belajar sesuatu dari nol, misalnya belajar bersepeda, jalur saraf yang digunakan masih tipis dan lemah. Gerakan terasa canggung, sering jatuh, dan membutuhkan konsentrasi penuh. Namun, setiap kali seseorang mencoba lagi, otaknya memperkuat jalur tersebut dengan lapisan mielin baru. Perlahan-lahan, gerakan yang dulu sulit menjadi mudah, yang dulu lambat menjadi cepat, dan yang dulu penuh kesalahan menjadi akurat. Pada titik tertentu, keterampilan itu terasa otomatis, seolah-olah tubuh tahu apa yang harus dilakukan tanpa perlu berpikir panjang. Itulah tanda bahwa mielin telah menebal dengan baik. Namun, mielin tidak tumbuh hanya karena pengulangan biasa. Ia tumbuh subur melalui apa yang disebut Coyle sebagai deep practice atau latihan mendalam. Latihan mendalam bukanlah latihan asal-asalin atau latihan yang hanya mengulang hal yang sudah dikuasai. Latihan mendalam terjadi ketika seseorang mendorong dirinya ke batas kemampuan, berada di titik di mana kesalahan sering terjadi. Disinilah banyak orang merasa tidak nyaman, frustrasi, dan ingin menyerah. Namun justru di momen inilah otak bekerja paling keras. Setiap kesalahan adalah sinyal bahwa jalur saraf sedang diuji. Ketika kesalahan itu disadari dan diperbaiki, sirkuit saraf menembak ulang sinyal dengan lebih baik, memicu sel pembentuk mielin untuk membungkus jalur tersebut lebih tebal. Dengan kata lain, kesalahan bukan musuh kemajuan, melainkan bahan bakar pertumbuhan. Coyle juga menjelaskan bahwa latihan lambat jauh lebih efektif dibanding latihan cepat yang berantakan. Saat seseorang melatih gerakan atau keterampilan dengan tempo lambat dan penuh perhatian, ia memberi kesempatan bagi otak untuk mengenali detail kesalahan kecil yang sering terlewat saat bergerak cepat. Misalnya seorang pemain gitar pemula yang memetik senar dengan terburu-buru akan mengulang kesalahan yang sama tanpa sadar. Namun ketika ia memperlambat gerakan, memperhatikan posisi jari, tekanan senar, dan ritme, otaknya mendapatkan umpan balik yang jelas. Setiap perbaikan kecil menambah lapisan mielin sedikit demi sedikit,
membangun keterampilan yang kokoh dari dalam. Dari sinilah lahir kutipan terkenal Daniel Coyle, "Practice doesn't make perfect, practice makes myelin, and myelin makes perfect." Latihan tidak membuat sempurna, latihan membuat myelin, dan myelinlah yang membuat sempurna. Kalimat ini mengubah cara kita memandang proses belajar. Kesempurnaan bukanlah tujuan awal, melainkan hasil akhir dari proses biologis yang panjang. Setiap jam latihan yang penuh fokus sebenarnya sedang membangun struktur fisik di otak kita. Setiap kegagalan kecil adalah bagian dari konstruksi tersebut. Dengan memahami ini, kita tidak lagi melihat kesalahan sebagai bukti kebodohan, melainkan sebagai tanda bahwa kita sedang bertumbuh. Namun, latihan mendalam saja tidak cukup. Coyle menyebutkan adanya 3 elemen penting dalam pembentukan bakat: deep practice, ignition, dan master coaching. Ignition atau pengapian adalah percikan motivasi emosional yang membuat seseorang mau bertahan dalam latihan panjang. Biasanya ignition muncul saat seseorang melihat contoh keberhasilan yang menginspirasi, seperti anak kecil yang menonton atlet idolanya dan berkata dalam hati, "Aku ingin seperti dia." Momen ini tampak sederhana, tetapi memiliki dampak besar karena menyalakan komitmen jangka panjang. Tanpa ignition, latihan akan terasa berat dan mudah ditinggalkan. Elemen berikutnya adalah master coaching, yaitu bimbingan dari pelatih atau mentor yang paham detail teknis dan mampu memberikan umpan balik spesifik. Pelatih yang baik tidak hanya memuji, tetapi menunjukkan kesalahan kecil dan cara memperbaikinya. Ia membantu murid tetap berada di zona latihan mendalam, tidak terlalu mudah, tidak terlalu sulit. Dengan arahan seperti ini, jalur saraf dibentuk dengan benar sejak awal. Tanpa bimbingan, seseorang bisa saja berlatih bertahan-tahan, tetapi memperkuat jalur yang salah, sehingga keterampilannya tidak berkembang maksimal. Salah satu temuan menarik dari The Talent Code adalah bahwa myelin bersifat fleksibel. Ia dapat tumbuh pada usia berapapun. Meskipun pertumbuhan myelin paling cepat terjadi pada masa anak-anak dan remaja, orang dewasa tetap bisa menebalkan myelinnya melalui latihan terarah. Bahkan di usia lanjut, proses ini tidak sepenuhnya berhenti, meskipun melambat. Artinya, tidak ada kata terlambat untuk belajar hal baru. Otak manusia selalu memiliki potensi untuk berubah. Ini adalah kabar baik bagi siapa saja yang pernah merasa terlalu tua untuk memulai. Sekali sebuah jalur saraf dilapisi myelin dengan baik, ia cenderung bertahan lama. Itulah sebabnya keterampilan yang dipelajari dengan benar sejak muda, seperti berenang atau bersepeda, seringkali tidak benar-benar hilang meskipun jarang dipraktikkan. Namun, jika keterampilan itu tidak digunakan dalam waktu lama, lapisan myelin bisa menipis. Oleh karena itu, latihan berkala tetap penting untuk menjaga ketajaman kemampuan. Prinsip ini berlaku dalam segala bidang: olahraga, seni, akademik, bahkan keterampilan sosial seperti berbicara di depan umum. Melalui penelitiannya, Coyle mengunjungi berbagai hotbed of talent atau tempat-tempat yang melahirkan banyak orang hebat dalam bidang tertentu, seperti akademi sepak bola, sekolah musik, dan pusat pelatihan matematika. Ia menemukan pola yang sama: lingkungan yang mendorong latihan mendalam, kesalahan yang diperbaiki, motivasi yang kuat, dan bimbingan yang tepat. Tidak ada keajaiban genetik misterius di sana. Yang ada adalah proses biologis yang diulang ribuan kali. Ini berarti bahwa siapapun dengan kondisi yang tepat bisa membangun keahlian luar biasa. Pesan besar dari The Talent Code adalah bahwa bakat bukanlah sesuatu yang kita temukan, melainkan sesuatu yang kita bangun. Otak
adalah organ yang bisa ditempa. Setiap kali kita memilih untuk tetap berlatih saat merasa sulit, kita sedang menambahkan lapisan mielin pada jalur saraf kita. Setiap kali kita berani menghadapi kesalahan, kita sedang mempercepat sinyal dalam diri kita. Setiap kali kita belajar dengan fokus dan kesadaran, kita sedang membentuk masa depan kita sendiri. Kehebatan bukanlah hadiah, melainkan hasil kerja keras yang disimpan di dalam jaringan otak kita. Dalam kehidupan sehari-hari, konsep ini memberi kita cara pandang baru terhadap kegagalan. Kegagalan bukan tanda bahwa kita tidak berbakat, tetapi tanda bahwa kita berada di zona latihan mendalam. Orang yang tampak cepat bisa sebenarnya telah menebalkan mielinnya melalui ribuan pengulangan yang tidak kita lihat. Kita hanya melihat hasil akhirnya, bukan proses biologis yang berlangsung selama bertahun-tahun. Dengan memahami ini, kita bisa berhenti membandingkan diri dengan orang lain dan mulai fokus pada proses kita sendiri. Setiap manusia memiliki peluang yang sama untuk menumbuhkan mielinnya. Yang membedakan hanyalah seberapa konsisten ia mau berlatih, seberapa berani ia menghadapi kesalahan, dan seberapa kuat motivasinya untuk tidak ada jalan pintas. Tidak ada tombol ajaib, yang ada hanyalah pilihan setiap hari. Mau berhenti atau mau melanjutkan, mau menyerah atau mau memperbaiki satu kesalahan kecil lagi. Mau percaya bahwa kita tidak berbakat, atau mau percaya bahwa kita sedang membangun bakat itu sedikit demi sedikit. Pada Akernia, The Talent Code mengajarkan bahwa rahasia kehebatan tidak terletak pada siapa orang tua kita, di mana kita lahir, atau seberapa cepat kita belajar di awal. Rahasianya terletak pada proses sederhana yang diulang terus-menerus, latihan mendalam, motivasi yang menyala, dan bimbingan yang tepat. Di balik setiap prestasi besar, ada jaringan saraf yang dilapisi mielin tebal karena kerja keras yang tidak terlihat. Jika kita mau menempuh jalan yang sama, maka potensi yang selama ini kita kira tidak kita miliki sebenarnya sedang menunggu untuk dibangun. Jadi, jika hari ini kamu merasa tidak berbakat, ingatlah bahwa bakat bukan sesuatu yang harus kamu miliki sejak lahir. Bakat adalah sesuatu yang bisa kamu tumbuhkan. Setiap usaha kecil, setiap latihan yang terasa melelahkan, setiap kesalahan yang kamu perbaiki, semuanya sedang menulis kode kehebatan di dalam otakmu sendiri. Teruslah melangkah, teruslah berlatih, dan izinkan mielinmu bekerja. Karena di balik setiap orang hebat, selalu ada proses panjang yang dimulai dari satu keputusan sederhana, tidak menyerah. Jangan lupa share, like, dan subscribe ya jika kamu ingin menonton video lainnya.